Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur dan memuji Allah atas segala nikmatnya. Kita bisa dipertemukan kembali dalam program pelatihan paham Al-Quran, ya, yang merupakan program yang tentunya kita harapkan bisa membantu Bapak Ibu sekalian, ya, agar terbantu sedikit demi sedikit dalam memahami kata-kata atau terjemahan daripada ayat-ayat Al-Quran. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, demikian pula yang mengajarkannya. Ya, baik. Pada kesempatan malam ini kita kembali melanjutkan materi dan pelajaran kita, ya. Sebentar ya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu kita meminta kepada Allah agar Allah membantu kita dalam proses memahami Al-Quran, ya, dengan doa Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku, tambahkan kepada kami, ya, ilmu Al-Quran, ilmu agar kami bisa memahaminya, ya, dan yang terpenting adalah bisa mengamalkan daripada isi Al-Quran. Ya, kita mau dengar dulu suara Bapak Ibu semuanya. Paham Al-Quran? Mudah, insya Allah. Alhamdulillah, berarti jelas suara saya ya. Jelas. Dan suara ibu-ibu juga jelas semuanya. Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kita langsung ya menuju kepada materi kita. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa ya, yang paling mendasar ya, yang paling mendasar dalam metode ini adalah pola warna, ya. Pola warna, dan itu kita dilatih bagaimana bisa menguasai warna-warna itu, mengetahui maksud-maksudnya. Ya. Pada level 1 kita sudah diajarkan atau sudah dimulai Sudah dimulai bagaimana kita mengetahui warna-warna atau maksud daripada warna-warna yang ada di dalam Al-Quran sekejap, ya. Dimulai dari warna hijau, ya, yang mana kata-kata itu adalah kata-kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi kata-kata yang dipilih menjadi warna merah, ya. Itu adalah kata-kata yang yang banyak berulangnya, ya, dan kita diminta untuk menghafalkan kata-kata itu dengan menghafalkan kertas ajaib, ya, dengan menghafalkan dengan menghafalkan kertas ajaib. Ya, dan insya Allah Bapak Ibu sudah menghafalnya, dan ya saya harapkan terus diulang-ulang kertas ajaibnya, ya. Yang mana itu kertas ajaib?
Masih ingat? Jangan dibagi-bagi. Ya, dengan dibagi-lah bagi. Wadan ala atas tabuhan di dalam hindari ila kepada qobli sebelum. Ya, itu hafalan yang di level 1 ya, dan tentunya itu akan terus kita jaga dan terus kita hafalkan ya, karena kita akan pasti terus berjumpa dengan kata-kata yang berwarna merah ya, dan manfaatnya sangat besar, seumur hidup manfaatnya ya. Baik. Nah, kemudian di level ini kita mulai ingin menguasai yang ribuan kata yang diberikan warna biru. Masya Allah ya. Jadi warna merah itu aja sudah cukup banyak. Warna biru lagi, insya Allah kita akan bimbing Bapak Ibu bagaimana bisa menguasai kata-kata yang berwarna biru. Ya, sehingga kita fokus pada kata-kata yang warna biru pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan yang lalu, ya, kita sudah belajar atau menghafalkan 30 kata yang ada di KB1 ya, KB1, kertas biru 1. Ya. Ini merupakan kata-kata yang apa maksudnya ini? Yang 30 kata ini? Kata-kata yang sering kita baca. Karena memang kata-kata ini berada pada ayat-ayat yang sering kita baca. Pada surat-surat yang sering kita baca. Ya, atau kalaupun kita tidak sering kita baca ya, minimal sering kita dengar. Ya, sering kita dengarkan. Nah, makanya alangkah indahnya kalau kita bisa menghafalkan kata-kata ini. Kami sudah kasih tugas ya Bapak Ibu ya, untuk menghafalkan 30 kata ini. Ya. Sebagaimana menghafal kertas ajaib, maka ini juga dihafalkan ya. Ismun, nama, Rabbun, Tuhan. Ia hanya kepada na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Diberikanlah engkau hidayah, an'amta engkau telah memberi nikmat. Ghairu bukan maghdubun yang dimurkai. Dhalin orang-orang yang sesat. Kul katakanlah kamu, Somadun maha tempat meminta segala sesuatu. Yalid dia beranak, yulad dia diperanakkan. A'udzu aku berlindung, falakun subuh. Syarrun keburukan, khalaqa dia telah menciptakan. Ghasiqun malam, waqaba dia telah gelap gulita. Naffatsatun perempuan penyihir yang banyak meniup. Uqadun ikatan. Nasun manusia, khonnasun yang banyak bersembunyi. Sudurun dada jinnatun para jin. Hayyun maha hidup, qayyumun maha mengurus. Samawatun langit-langit, ardun bumi. Ya, seperti itu ya. Ya. Nah, ini harus hafal ya. Baik, yang kelas malam ini kan insya Allah sudah banyak yang setoran ya. Ada yang siap malam ini kita setoran di kelas tanpa melihat buku, artinya sudah hafal. Ada yang siap malam ini?
Ya, kelas malam mana ini? Kelas pagi, Masya Allah sudah ada yang hafal juga ya. Kita minta kemarin 2 orang. Nah, saya minta 3 orang. Nah, kita minta kelas malam ini juga bisa 3 orang. Kita tanya-tanya seputar makna ini. Ya, tapi 1 orang mungkin bisa melantunkan dulu. Ada yang siap dari yang Saya malam coba ini? Ustaz. Ibu siapa? Saya coba Ustaz. Jumiati. Oh, Masya Allah. Ibu Jumiati. Tidak melihat ini? Insya Allah tidak Ustaz. Tapi bisa ditutup itunya. Boleh. Iya. Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Rabbun Tuhan. Ia hanya kepada na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Diberikanlah engkau hidayah, an'amta engkau telah nikmat. Ghairu bukan maghdubun yang dimurkai. Dolin orang-orang yang sesat. Katakanlah kamu Romadun maha tempat meminta segala sesuatu. Yalid dia beranak, yulad dia diperanakan. A'udhu aku berlindung falakun subuh. Syarrun kejahatan khalaqa dia telah menciptakan. Gosikun malam waqaba dia telah gelap gulita. Nafasatun perempuan penyihir yang banyak meniup. Uqadun ikatan-ikatan. Nasun manusia khondasun yang banyak bersembunyi. Sudurun dada jinnatun para jin. Hayyun maha hidup, qayyumun yang maha mengurus. Samawatun langit-langit, ardun bumi. Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memberkahi. Amin. Syukron Ibu Jumiati dari dari mana? Banggai Kepulauan. Dari Banggai Kepulauan. Ini ada saran juga ini. Kalau bisa nanti ke depan di rename namanya biar saling kenal. Ya, dengan nama kotanya. Misalnya Jumiati, Banggai Kepulauan. Ya. Bisa ya ke depan ya? Iya Ustaz. Biar saling kenal juga, Masya Allah. Yang dari luar kota misalnya Singapura, dari luar negeri Singapura. Ya misalnya Sydney ya. Masya Allah. Baik. Ya ini cara menghafalnya jadi boleh juga dipahami. Boleh juga dipahami Bapak Ibu supaya mudah. Misalnya ya. Dipahami artinya digandeng-gandeng kayak jadi sesuatu yang mudah diingat. Ya misalnya. Hayyun maha hidup. Artinya Allah itu kan maha hidup. Hayyun maha hidup, qayyumun. Ya. Apa? Qayyumun? Maha mengurus. Maha mengurus. Allah itu maha hidup, Allah itu mengurus. Mengurus apa? Samawatun langit-langit, ardun bumi. Mengurus langit-langit dan mengurus bumi. Kan? Jadi Allah maha hidup, Allah maha mengurus. Mengurus apa? Samawatun, ardun, samawatun langit-langit, ardun bumi. Jadi dipahami. Ya. Oke. Baik, syukron. Ada lagi 1 orang? Saya coba Ustaz. Boleh, Ibu siapa? Emi. Ibu Emi. Hasan Ibu Dari Merti. mana Ibu Emi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon maaf telat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, di sana di Mekah waktu asar ya? Iya Ustaz, di sini sholat baru 15.40 Ustaz, baru azan. Jadi saya harus sholat dulu baru ikut gabung supaya nggak kepikiran.
Siap, siap. Berarti sudah sholat ya? Baru Ya. selesai Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Baik, silakan Ibu Emi. Baik. Bismillah. Yang bisa mengaktifkan video boleh aktifkan ya. Biar saya tidak sendirian. Oke, silakan Ibu. Bismillah. Ismun nama Rabbun Tuhan. Ia hanya kepada na'budu kami beribadah, aku beribadah. Na'budu kami beribadah. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Na'budu kami ulang ya Ustaz. Ya. Na'budu kami beribadah. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Apa? Ihdi. Diberikanlah engkau hidayah. An'amta engkau telah memberi nikmat. Goiru. Wairu bukan magdubun yang dimurkai, dolin orang-orang yang sesat. Kul katakanlah kamu Somadun. Kul katakanlah kamu magdubun somadun maha tempat meminta segala sesuatu. Masih surat Al-Ikhlas. Yalid kami engkau Yalid dia beranak, yulat dia diperanakan. Kul a'udzu aku berlindung falakun subuh, sarun keburukan kholaqo dia telah menciptakan. Ghairu gosipun malam wakobat dia telah gelap gulita. Nafasatun perempuan yang penyihir yang banyak meniup. Uqodun buhul-buhul. Ikatan-ikatan atau buhul-buhul ya. Terus nasun manusia nasun yang banyak bersembunyi. Sudurun dada jinnatun para jin. Hayyun maha hidup. Qayyum maha memelihara. Samawatun langit-langit. Ardun bumi. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik Ibu Emi ya. Oh iya, oke, barakallahu fiik Ibu Emi. Kembali lagi ke Ibu Jumi, saya mau tanya dulu Ibu Jumi. Ada Ibu Jumi tadi yang sudah setoran? Ya. Ibu Jumi? Jumiati. Ibu Jumiati ada? Ya Ustadz. Oke, sekarang nebak artinya, saya lupa tadi. Tebak artinya ya. Na'budu. Kami beribadah. Yalid. Dia beranak. Nafasatun. Perempuan penyihir yang banyak meniup. Sudurun. Dada. An'amta. Engkau telah memberi nikmat. Oke, bagus ya. Masya Allah. Jadi selain hafal urutannya ya, bisa juga diacak. Masya Allah, itu luar biasa. Ya, Ibu Emi boleh nebak artinya Ibu? Siap. Oke. Iya. Hanya kepada Nasun. manusia.
Nasta'inu. Kami mohon hanya. Kami mohon pertolongan. Waqoba. Dia telah gelap gulita. Kul. Katakanlah kamu. Katakanlah, ya, katakanlah kamu. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Dari bapak-bapaknya ada? Dari bapak-bapaknya langsung kita tanya aja. Tebak artinya. Ada nggak kelas malam bapak-bapak? Iya, nggak ada ya. Kayaknya perempuan semua, ibu-ibu semua. Oke, saya minta satu orang lagi. Tapi langsung nebak artinya. Saya Ustaz. Siapa? Gimana, Bu? Saya. Nah, ini Ibu Irin dari Palu ya. Nah, Ustaz. Jadi Bapak Ibu yang baru masuk, ini ada saran ke depan tulis nama dengan rename ya. Nama dengan asal kota ya. Oke, Ibu Irin tebak artinya. A'udzu. Aku berlindung. Ardun. Bumi. Falakun. Falakun subuh. Falakun subuh. Dhalin. Orang-orang yang sesat. Jinnatun. Para jin. Na'budu. Kami beribadah. Gosiqun. Malam. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Syukron semuanya ya. Ini masih ada yang mau dan insya Allah kita catat ya yang sudah setoran malam ini cukup dulu 3 ya. Kita tolong dibantu, saya nanti ingatkan ya yang sudah malam ini untuk malam berikutnya kita minta dari yang lain lagi ya. Jadi masih ada pekan depan. Siap ya Bapak Ibu ya? Insyaallah. Oke, sekarang nebak semuanya bisa. Tebak rame-rame juga boleh. Langsung sama-sama. Tebak artinya somadun. Maha tempat segala sesuatu. Khonnasun. Yang banyak bersembunyi. Rabbun. Tuhan. Nasta'inu. Kami mohon pertolongan. Samawatun. Langit. Kholaqo. Tubuh. Dia telah Kholaqo, Maha mencipta. Kholaqo. Dia Ini telah fi'il madhi. Dia telah menciptakan. Menciptakan. Ya, dari kata kholik. Kholik itu kan Allah, sang kholik, sang pencipta. Makanya kata kerjanya kholaqo. Dia telah menciptakan. Dia telah mencipta min syarri ma kholaqo. Ya. Barakallahu fikum ya. Nah, Bapak Ibu ini saya wajibkan ya. Ini bukan hanya sekedar anjurkan tapi diwajibkan untuk menghafal ini. Karena apa? Karena kata-kata ini sangat spesial Ibu. Ini berada pada surat-surat yang sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena setiap hari kita berinteraksi dan diperlakukan khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya kan? Karena kata-kata yang ada yang 30 kata ini yang ada di KB1 itu merupakan kata-kata yang sering kita baca. Mau tidur kita baca ini. Mau sholat kita baca ini. Zikir pagi petang kita baca ini. Kemudian habis sholat kita baca ini coba. Ya, mau apa lagi? Ya, zikir pagi petang kita baca. Kemudian ruqyah juga pakai ini. Meruqyah diri sendiri juga. Ya, ayat-ayat ini. Ya, jadi menghafalkannya maka manfaatnya sangat besar sekali ya. Insya Allah ya. Jadi yang lain kita harapkan walaupun sudah setoran. Ini saya lihat di grup sudah banyak yang setoran ini. Ya, cuma malam ini saya minta di kelas cukup 3 orang dulu. Dan saya yang lain saya anggap sudah hafal dan bisa jadi nanti suatu saat kita akan minta secara acak. Siap ya insya Allah ya? Insya Allah. Insya Allah nggak susah. Ini ya sudah diwakilkan sama yang lain berarti bisa insya Allah ya. Insya Allah. Baik.
Bapak Ibu yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Yang belum setoran masih ditunggu setorannya ya. Ya Ustaz. Masih ditunggu setorannya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Ada yang mau nanya dulu di sini? Sebelum kita lanjut ke apa? Suratnya ya. Ini bukan mau bertanya, cuman mau saran mungkin kalau misalnya sudah selesai Zoom yang pagi, ini materi nggak usah di-share dulu seperti itu Ustaz, karena kan nanti kami yang malam bisa nyimak gitu. Nanti pas setoran itu kan istilahnya sudah tahu, jadi nggak surprise lagi seperti itu Ustaz. Gimana caranya? Pak, maksudnya ditunda dulu ya? Ya, ditunda misalnya hari bagus juga. Baru di-share semua seperti itu. Iya kan waktunya cuma beda sehari ya? Iya betul. Iya, Masya Allah bagus juga. Jadi semuanya, jadi kelas malam juga tetap semangat hadir di malam ya, walaupun dia sudah hadir di pagi misalnya. Begitu ya? Maksudnya gimana tadi? Iya maksudnya kan ini kalau kelas pagi kan direkam. Iya. Jadi jangan langsung di-share katanya, karena nantinya kelas malam nanti akan udah nonton jadi nggak mau hadir lagi di malam. Kalau menurut saya sih Ustaz, kan ini pembelajaran kita. Semakin sering semakin bagus kalau menurut saya sih. Semakin semangat kita belajarnya. Ya, bukan gitu, Bun. Boleh nanti kita di-share sama-sama di share. Gini, Ibu, ini tergantung dari ini kita masing-masing ya. Niat kita masing-masing dan sistem belajar kita masing-masing. Kalau saya justru bagus, karena dengan begitu saya jadi bisa berkali kan gitu. Sambil saya bisa dengarkan gitu. Karena ini ilmu ini kan istimewa, katakan demikian. Semakin sering itu bagus kalau menurut saya sih. Ya nggak perlu kita berpikir ini disimpan dulu biar nggak yang kedua dan segala macam. Ini kan di sini ada keutamaan, kalau kita sering mungkin di situ kita juga mendapatkan fadilah kan, itu bukan karena udah nggak mau, udah dengar terus nggak mau ikut, itu sih kalau menurut saya sih ya enggak itu alasan. Bukan nggak mau sih Bu, maksudnya itu supaya kita sama-sama baru mengerjakan sama-sama seperti itu. Jadi kalau sudah nyimak kan tadi sudah tahu kalau ini apa seperti itu kan, misalnya seperti itu Bu. Jadi gimana? Terserah kesepakatan aja. Ya udah, nanti saya tampung dulu ya, insya Allah. Oke lah, kita lanjut dulu ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada lagi pertanyaan selain tadi? Nggak ada ya? Tidak ada Ustaz. Oke, nggak ada, baik ya. Nah sekarang kita mau lihat terjemahannya atau suratnya ya. Suratnya sudah kelihatan? Suratnya sudah kelihatan? Oh ya. Oke ya. Jelas ya tulisannya ya? Jelas. Insyaallah. Semua lihat berwarna ya, ada yang warna merah, warna hijau. Hijau Indonesia banget, merah ya banyak banget kertas ajaib. Yang merah itu kertas ajaib ya. Biru insya Allah mudah banget. Kenapa? Nah, karena kita sudah mulai fokus ingin menguasai kata-kata yang warna biru. Nah baik, di sini Bapak Ibu kata kul ya, langsung kul huwallahu ahad. Ada kata kul. Langsung artinya sebutkan. Ini kan ini yang sudah kita hafal. Katakanlah kamu. Katakanlah kamu. Maksudnya katakanlah ya dalam kurung kamu ya, wahai kamu Muhammad, wahai kamu orang Islam. Ya. Nanti dalam terjemahannya boleh katakanlah. Ya, tanpa tulis kamu juga boleh, mau pakai kamu juga silakan. Kemudian somadun, as-somad. Maha tempat meminta segala sesuatu. Ya, sudah hafal ini. Maha tempat meminta segala sesuatu. Ya, somad. Yalid. Saya tanya yalid ya, bukan lam yalid. Dia beranak. Jadi kalau kita mengatakan yalid artinya apa?
Beranak. Dia beranak. Ya, bukan berarti Allah beranak, tidak. Saya cuma saya tanya kata yalid itu artinya apa. Jadi bukan ya nanti pastinya Allah tidak beranak. Ya, kalau ada karena kita tanya aja cuma kata yalid gitu loh. Jadi apa namanya? Kata yalid apa artinya yalid? Dia beranak. Dia Tapi kalau beranak. saya tanya apa kata lam yalid? Dia tidak beranak. Dia tidak beranak. Ya. Jadi Yalid Jadi insya Allah beranak. Allah tahu ya apa yang kita maksudkan gitu. Kita sedang belajar, ya pasti Allah tahu. Nggak mungkin kita bilang Allah beranak ya. Oke, apa arti yulad? Dia Diperanakan. Dia beranakan. Dia Dia diperanakan. Ya. diperanakan. Nah, ini kan hafalan kita semua. Oke, kita lanjut ke sini. Kul, ya katakanlah kamu. A'udzu sudah hafal juga. berlindung. Aku berlindung, Ada. ya kan? Rabbun. Kepada Tuhan. Ismun nama Rabbun Tuhan, ya kan? Kemudian falak, Subuh. subuh. Nah, ya gosip coba falak apa bagaimana? Coba siapa yang hafal ininya? Ilmunya mana? Subuh. A'udzu aku berlindung falakun, ya kan? Subuh. Subuh. Nah, falak subuh. Jadi langsung ingat tuh apa artinya falak? Langsung ingat. A'udzu aku berlindung falakun subuh. Nah, kan? Berarti falakun subuh. Syarr, keburukan. Mana ilmunya? Mana ilmunya maksudnya mana hafalannya? Syarrun. Harun. Syarrun keburukan. Keburukan. Ya, syarrun keburukan. A'udzu aku berlindung falakun subuh. Terus Terima falak. syarrun keburukan. Ah, kemudian keburukan ya. Kholaqo. Yang telah menciptakan. Dia telah Telah ciptakan. ya, dia telah menciptakan atau dia telah ciptakan ya. Afwan Ustaz, ini sari kan? Ini kan di pelajaran kita nggak ada tasbih, ini gimana Ustaz? Yang Oh iya, diketasbih. harusnya ada ya. Itu Jadi berarti ini tertinggal ya Ustaz? tertinggal itu. Oh. Harusnya ada karena asal kata ini pakai tasydid ya. Boleh nanti ditambahkan. Tambahkanlah. Oke, kemudian kholaqo dia telah menciptakan. Syar itu juga sama ya. Keburukan Kan. ya. Gosikun Malam. malam. Waqoba Dia telah gelap gulita. dia telah gelap gulita. Nafasatun Perempuan penyihir yang banyak perempuan penyihir yang banyak meniup. Nah, ini ya ada semua di sini. Uqad, al-uqad, uqadun. ikatan. Ya, atau buhul-buhul. Sama ya, ikatan itu atau buhul-buhul. Tapi secara umum ikatan-ikatan. Kalau secara khusus buhul. Gitu ya. Oke. Dan dari keburukan. Warna biru dulu. Syarri keburukan. Nah, ini yang hafalan kita dulu ya. Hasidin kan sudah jelas dari kata hasad ya. Hasidin garisnya biru berarti orang yang hasad. Hasada garisnya hijau telah hasad. Telah Ya kan hasad. hasad garisnya hijau telah hasad ya. Oke. Lanjut. Kul. Ini yang kita hafal tadi. Kul katakanlah a'udzu aku berlindung Rabbu Tuhan. Kan manusia. Rabbu ya nas manusia, nasun manusia. Kemudian ketemu lagi nas warna biru. Kita fokus yang biru ya. Nas manusia. Nasun manusia. Nas lagi manusia. Ya, kemudian khonnasun. Apa khonnas hafalannya? Yang banyak bersembunyi. Nah, kemudian sudurun. Dada. Nas kan manusia. Jinnatun. Para jin. Nah, jadi Bapak Ibu yang biru sudah banyak kita tahu karena kita sudah hafal. Yang merah ini kan juga sudah kita lewati dan insya Allah kita tahu artinya. Kertas ajaib. Apalagi ketemu lagi warna hijau. Nah, sekarang tugasnya saya kasih waktu. Bapak Ibu menerjemahkan. Saya kasih waktu kurang lebih 15 menit. Ya, silakan. Sekarang seperti saya kasih tugas satu pekan itu, semua 3 surat ini diterjemahkan. Diterjemahkan sesuai dengan ilmu yang sudah kita pelajari ya. Gak usah lihat terjemahan Kementerian Agama. Kita lihatkan langsung terjemahkan ini. Ini Kan sudah tahu kan? Tinggal nyari yang hitam. Ya misalnya kul
Kul a'udzu birabbil falak. Kul katakanlah kamu, a'udzu aku berlindung. Jadi ditulis, Ibu tulis di bukunya. Ya. Lihat lagi hafalannya ya. Kertas tulis Arab dan Latinnya. Nggak usah, Latinnya aja. Latinnya aja ya. Ya, silakan. Jadi berdasarkan metode sekejap ya. Tidak usah, jangan lihat terjemahan yang sudah ada disusun enggak. 15 menit, silakan. Nggak ada pertanyaan ya, silakan. Ya, semampunya Ibu. Ya, selesai tidak selesai intinya 15 menit. Silakan. Alarm ya, 15 menit. Allah Ahad Esa. Allah Maha tempat segala sesuatu. Dan Dia tidak diberanak. Dia tidak beranak. Dia tidak diberanak. Ya, silakan diterjemahkan. Misalnya kul huwallahu ahad, kan jelas kul, katakanlah huwa dia, Allah ahad. Ya, ahad ini banyak yang warna hijau ini kan ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ahad itu sudah jadi kata Indonesia, makanya hijau dia. Boleh ya melihat KB1 boleh. Kertas biru satunya sambil dilihat boleh. Kalau yang sudah hafal kan enak, tinggal nulis. Semua menulis ya, semua menuliskan. 15 menit. Belum ketemu pensilnya hilang. Nggak ada kendala ya ibu-ibu ya, nggak ada kendala ya. Pokoknya kalau misalnya nggak dapat ya sudah, berarti kemampuannya ibu yang mana? Ya silakan. Perhatikan garis-garisnya. Ya kan, kalau garis 1 merah maksudnya apa, garis 2 merah. Ya kan? Itu membantu semua. Saya izin ke belakang dulu.
Loh, kok ini? Ini sampai nomor 4 ini aja seperti yang di layar atau gimana ya? Semua, Bu. Hah? Tinggal surah, Bu. Sampai Oh, Anas, surah- Oh, kita lanjut. Surah sampai Al-Ikhlas. Oh, Surah Al-Falaq sama Al-Ikhlas, An-Nas. Al-Falaq sama An-Nas. Oh, berarti kita lanjut sendiri ya? Biar di mushafnya aja, Bu. Mana sih? Ini. Ustadz, Assalamualaikum. Lagi ke belakang. Waalaikumsalam. Ustaz lagi ke belakang. Hadir. Oh, Masya Allah. Ustadz, kalau Ya. nggak tahu dikosongin aja ya Ustadz. Oh iya, kosongin aja. Kalau yang kayak kufuan. Kufuan warna hijau, Bu. Masa nggak tahu? Ingat-ingat dong. Kufuan. Apa sih kufuan? Menikah itu sebaiknya dengan yang sekufu. Oh, yang setara. Iya dong. Kufu, sekufu. Ini hijau Indonesia banget loh, Bu. Hijau Indonesia banget. Ini lihat warnanya. Sekufu, setara. Iya, Setara. Setara ahadu. Setara. Ahad itu juga warna hijau. Berarti dia ada di KBBI. Cuma kurang familiar. Ahad itu Maha Esa kan? Ya. Jadi walam yakul lahu kufuan, setara ahad. Dia maknanya bisa satu, bisa esa. Boleh esa kan tuh. Boleh esa. Ya. Maha Esa.
Maha Esa. Ya, satu itu kan esa dalam bahasa kita kan. Bahasa apa itu? Sanskerta ya, esa. Masih di Al-Ikhlas. Saya kira sudah di An-Nas semuanya. Ustaz, Oh, Masya Allah. Ustaz. Ya. Boleh ditampilkan suara apa ini? An-Nasnya? Oh, An-Nas. Iya. Siap. Terima kasih, Ustaz. Ya. Dan tidak. Ketika menerjemahkan 3 surat ini langsung ingat-ingat hafalannya ya, karena ini kebanyakan di hafalannya itu yang warna biru. Irin, Mbak Irin sudah? Nah, Ustaz, saya coba. Sudah sampai mana? Maksudnya sudah nerjemahin sampai bawah sudah? Sudah Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya nggak lama ini kan sudah. Tinggal di ini aja. Kan nanti kita perbaiki kan. Intinya sampai di mana usahanya. 3 menit lagi. Duh, kalau digituin jadi ini deg-degan Ustaz. Latinnya aja. Iya, tapi ini ada sedikit bergejolak nih, yang mana yang benar. Astagfirullah. Ya 5 menit lah, 5 menit. Ya, jangan tanya maknanya dulu, silakan ibu-ibu dulu usaha. Nanti saya akan dengarkan dari beberapa. Kemudian kita akan koreksi dan yang lainnya menyesuaikan. Ibu Emi, latarnya membuat tidak jelas wajahnya Ibu. Oh ya. Jadi kayak bercahaya begitu. Latarnya mungkin ya. Saya matiin aja ya Ustadz ya. Ya. Layarnya ininya aja, latarnya aja di ini. Ini yang videonya mati hadir semua ini, insya Allah. Hadir, Ustaz. Masya Allah. Saya jelek, Masya Allah, Masya Allah. Ada video masih ini digangguin si. Ya. Kameranya jelek. Alhamdulillah. Izin hadir malam boleh? Boleh. Baru Silahkan. sampai rumah Ustaz, maaf Ustaz. Oh, Ibu Atin ya. Iya, baru sampai rumah. Tapi sudah hafal KB1 Ibu? Belum. Lupa. Kalau buatin oke. Ya, insya Allah. 1 pekan lagi Bu, masih ada waktu hafal. Kita mau menghafal KB2 nanti. KB1 harus lancar semua. Ya. Tinggal berapa menit? 2,5 menit. Level 2. Saya mau cek dulu kelas mana nih? Kelas malam. Kelas malam itu lumayan banyak ini kelas malam ini. Ibu Mira, Ibu Santi, Ibu Dian, Ibu Ayu, Ibu Tatik, Ibu Jumiati, Ibu Dwi, Ibu Irin, Ibu Emi, Bapak Putu Alam, Ibu Betty, Ibu Rini, Ibu Diahsari, Ibu Istifadah, Ibu Mahfuzah, Ibu Yeti Oktaviani, Ibu Ervina, Ibu Sarojini, Ibu Rina, Ibu Ibu Dian, Ibu Linda, Ibu Liana, Ibu Atin, Ibu Eni Yuniati,
Ibu Ira Rizdiana, Ibu Nurjana, Ibu Sari. Wah, banyak ini kelas malam juga ya. Banyak juga kelas malam ini. Baik, saya rasa cukup ya. Oke, sudah diletakkan lagi ininya, pulpennya, penanya. Masih banyak ragu. Astagfirullah. Ya. Selesai. Coba. Ibu Dwi ada, Ibu Dwi? Ibu Dwi? Ibu Dwi, suara saya kedengaran, Bu? Ibu Dwi. Suara Ibu belum terdengar ke sini. Ibu Dwi. Masih unmute. Masih termute. Oke. Kita minta yang lain ya. Ibu Linda. Ibu Linda. Ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana Ustadz? Mulai dulu, Bu. Saya mau dengarkan terjemahan Ibu surat Al-Ikhlas. Ini saya sih nggak ada nulis sama sekali, cuman yang ikut sesuai hafalan aja Ustadz, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hafalan dan Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah, huwa dia Allahu ahad. Kul huwallahu ahad. Kul katakanlah huwa dia Allah ahad satu. Bagusnya nerjemahin dia per makna. Gimana? Gimana Ustaz? Katakanlah huwallah gitu. Kul katakanlah huwallah dia Allah. Katakanlah huwallahu ahad. Dia Allah satu. Allah yang esa. Ya. Allahu somad. Allah maha tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Suaranya Bu diaktifkan lagi Bu. Ya silakan. Mulai lagi atau bagaimana Ustaz? Lanjut. Lam yalid. Lam yalid walam yulad. Tidak. Dibaca dulu lam yalid gitu. Lam yalid langsung. Permakna Bu. Lam yalid gitu. Lam yalid tidak beranak, walam yulad dan tidak diperanakkan. Bagusnya pakai. Oh ya, lanjutkan dulu. Ya. Gimana Ustaz? Ya, lanjutkan dulu, lanjutkan. Walam dan tidak yakul lahu kufuwan ahad. Yakul tidak ada yang setara ahad dengan Allah. Bagusnya bagaimana Ustaz? Ya oke. Saya dengarkan dulu Ibu. Nanti kita akan perbaiki gitu Ibu ya. Kemudian Anas ya Ustaz. Yang lain lagi? Mungkin saya minta yang lain lagi. Syukron Ibu Linda. Oh, baik Ustaz. Oke. Ya. Mana nih yang siap ini? Saya yang sudah. Ibu siapa? Liana. Oke, Ibu Liana. Ibu Liana, surat Al-Falaq, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu, katakanlah kamu, aku berlindung bi Rabbil Falaq, kepada Tuhan yang menguasai subuh. Coba Ibu penggal ulang, coba diulang penggalannya. Qul a'udzu, katakanlah kamu, aku berlindung bi Rabbi, kepada Tuhan al-Falaq, yang menguasai subuh.
Oke, lanjut. Koreksinya nanti. Terus. Min syarri, dari keburukan ma khalaq, apa yang dia telah ciptakan. Wa min syarri, dan dari keburukan wasiqin, malam iza waqab, apabila waqab apa ini? Belum ditulis. Dia telah gelap gulita ya. Ayat ketiga. Wa min syarri, dan dari keburukan an-nafasati, perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup, fil uqad, aduh lupa ucapnya. Uqadun itu ikatan-ikatan atau buhul-buhul. Wa min syarri, dan dari keburukan hasidin, yang dengki, iza hasad, apabila dia telah dengki. Atau hasad itu sendiri. Sadaqallahul azim. Oke, syukron Ibu Liana ya. Kita minta lagi yang lain. Ada yang sudah menerjemahkan surat An-Nas? Yang belum bersuara sama sekali bolehlah kita dengarkan. Kalaupun belum ditulis tapi bisa, boleh. Ya. Saya coba Ustadz, boleh? Bu Atin ya. Saya coba ya. Ya, silakan Ibu Atin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi Rabbi, kepada Tuhan, nas, manusia. Maliki, yang merajai, nas, manusia. Ilahi, sesembahan, nas, manusia. Ming, dari syarri, keburukan, waswasi, bisikan, al-khannas, yang banyak bersembunyi. Allazi, yang yuwaswisu, yang membisikkan, di dalam sudur, dada-dada, annas, manusia. Minal, Ibu Atin, jinnati, ya. coba ulangi dari min syarril waswasil. Min syarri, dari keburukan, al-waswasi, bisikan, al-khannas, yang banyak bersembunyi. Terus. Allazi, zang, yuwaswisu, membisikkan, fi sudur, di dada-dada, annas, manusia. Minal jinnati, dari para jin, wannas, dan manusia. Oke ya. Yang lainnya kurang lebih sama ya, atau ada yang menerjemahkan lain? Ustadz, kalau yang was-was itu tadi kan bisikan ya. Kalau was-was itu ada yang rasa khawatir, rasa was-was, bisa nggak sih Ustadz? Dari was-was, dari kebutuhan rasa, jadi khawatir gitu. Jadi apa ya? Saya pernah ngedengar itu kan kalau was-was itu datangnya dari setan gitu ya Ustaz. Jadi rasa was-was dari situ bukannya Ustaz? Bukan. Atau bisa emang jadi? Bisa jadi kata was-was yang kita tahu ya, yang khawatir itu bisa jadi dari kata was-was yang ini. Ya. Dan itu pasti ada, karena nggak mungkin bahasa Indonesia tiba-tiba muncul kata was-was. Karena banyak bahasa Indonesia itu yang asalnya dari bahasa Arab. Ya, cuma kadang maknanya sudah, kadang-kadang ada ya. Kadang ada maknanya yang sudah berbeda dari aslinya gitu lah. Yang sudah diterjemahkan sendiri oleh bahasa Indonesia, was-was itu ya khawatir. Padahal dalam bahasa Indonesia was-was dalam bahasa Arab
Was-was itu lain mungkin bisa jadi maknanya. Oh, dalam Paham ya? bahasa Tapi ya? bisa jadi asalnya dari kata itu. Iya, iya. Iya, Ustaz. Oke, tetapi nanti kita akan masuk ke situ ya. Iya, makasih. Berarti Ustaz. kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya, Masya Allah. Iya, insya Allah sama. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hafal itu kertas biru 1, ya, maka insya Allah otomatis bisa memahami maknanya. Ini artinya ketika Bapak Ibu lagi baca atau lagi dengerin, itu sambil diresapi, sambil direnungi. Ya, maknanya, ditadaburi, kandungannya. Ya, karena memang ayat-ayat ini penting untuk kita tahu maknanya. Sangat bermanfaat sekali. Bisa jadi Bapak Ibu, kita hidup sudah sekian tahun tapi tidak terlalu mengetahui maknanya, dan inilah saatnya ya kita bukan hanya sampai pada tahap atau titik di mana kita bisa menghafalnya, tapi bisa mengetahui maknanya agar bisa apa? Bisa ada nilai daripada ayat-ayat yang kita baca itu. Ya kan rugi kalau kita cuma sekedar baca lalu kemudian tidak berbekas. Nah, ya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul, Ustaz. Ya, betul ya. Nah, sebenarnya saya mau minta lagi 3 orang untuk terjemahkan ini. Ya, tapi cukup dulu ya. Cukup dulu 3 itu, dan pasti saya yakin terjemahannya hampir-hampir sama dan pasti semua juga bisa. Makanya itulah untungnya kalau menghafal KB1. Ya. Itulah untungnya kalau menghafal kertas biru 1. Sehingga yang lain yang belum hafal atau yang belum lancar, ayo ya sebelum kita menghafal KB2 lagi ya. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya masuk saja langsung ya penjelasannya. Kita rapikan lagi sama-sama. Sudah bagus, terjemahannya sudah bagus. Ibu Linda tadi nerjemahin surat Al-Ikhlas, sudah bagus ya. Kemudian Ibu Liana tadi menerjemahkan surat Al-Falaq. Ya, kemudian Ibu siapa tadi? Ibu Atin ya menerjemahkan surat An-Nas. Ya, surat apa? An-Nas. Surat An-Nas ya. Baik. Nah, sekarang kita mau mau terjemahkan ya. Surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah kamu. Ya kan hafalan kita kan gitu. Qul, katakanlah kamu. Tapi kalau dalam terjemahan boleh kamunya nggak dipakai lagi. Ya maksudnya itu qul dalam kurung kamu. Jadi qul, katakanlah kamu, katakanlah huwallahu. Ya. Ya, dialah Allah. Ya, ahadun. Allah kan hijau, berarti Allah. Ahadun, ini juga hijau, Bu. Ahad ini berarti sudah menjadi bahasa Indonesia resmi. Ya. Nah, yang artinya ahad itu artinya satu. Yang artinya kalau dalam terjemahan ya biasanya lebih di spesifik lebih apa ya? Ya lebih spesifik lagi, ahad itu diartikan esa. Jadi bisa dibilang kul, katakanlah huwallah, dialah Allah, ahad, satu artinya maha satu. Maksudnya maha esa. Ya, katakanlah dialah Allah yang maha esa. Ya, Allah, ahad. Ya. Ahad itu sudah jadi bahasa Indonesia, cuma kurang familiar. Tapi dia secara bahasa sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, jelas ini ya ayat yang pertama? Jelas. Kemudian ayat yang kedua, Allahus Samad. Ya. Allahus Samad. Allah, ya Allah. As-Samad, maha tempat meminta segala sesuatu. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya jelas karena sudah hafal. Lam yalid. Ya, lam tidak. Oke, lam tidak. Sudah hafal ini warna merah ya. Lam tidak, yalid, dia beranak. Nah, berarti lam yalid, dia tidak beranak. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam, dan tidak. Dan tidak.
Kemudian yulat ini kan sudah hafal. Diperanakan. Kenapa pakai di? Kalau kita ya karena dia kalau dari pola garis ya garisnya 2 berarti di. Ya kan garisnya 2 merah di kan pasif. Beranak berarti kalau garisnya 2 merah diperanakan. Jadi selain kita tahu itu di karena sudah hafalan kita yulat diperanakan. Kemudian garisnya 2 merah di itu juga pola majhul. Mudhari majhul. Mudhari majhul. Masya Allah, Ibu Santi masih ingat. Ya, mudhari majhul. Artinya sekarang pasif. Oke? Berarti kalau pasif diperanakkan. Nah, di sini yu ini kan berarti dia kan? Berarti dan dia tidak diperanakan. Tapi kan dia sudah disebutkan tadi. Maka cukup langsung aja bilang dan tidak diperanakkan. Jadi tanpa harus menyebutkan dia lagi. Karena tadi sudah lam yalid dia tidak diperanakkan, walam yulad dan tidak pula. Nah, boleh begitu ya? Ya. Lam yalid tidak beranak. Kenapa, Bu? Ustaz tadi keliru, lam yalid dia tidak diperanakan. Oh, maaf. Lam yalid dia tidak beranak. Oke. Walam yulad dan tidak pula, boleh tambah pula ya, diperanakkan. Tidak perlu lagi bilang dan dia tidak pula, jadi kayak kurang ini. Gak usah dia karena dia sudah disebutkan tadi di yang pertama. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya. Maksudnya dia di sini siapa? Allah. Allahus Somad kan sebelumnya. Allah Maha tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid ya. Dia tidak beranak, walam yulad dan tidak pula diperanakkan. Nah, jelas ya? Jadi nggak perlu lagi bilang dia. Walaupun di situ tetap ada kata dia sebenarnya karena sudah diwakili oleh yalid. Walam yakullahu dan tidak yakun itu ada. Oke? Dan tidak ada walam yakun dan tidak ada baginya lahu ini. Ustaz di kamus biru yakun dia adalah. Ya, adalah itu Bu mungkin harusnya ditambah ya. Yakun itu adalah atau ada ya. Adalah kalimatnya mungkin Ustaz. Ya, dan ya dari kalimatnya ya. Saya nggak tahu kenapa di situ nggak ada. Padahal kebanyakannya juga yakun itu artinya ada. Apakah sama nggak artinya adalah dengan ada, beda nggak Bu? Beda Ustaz. Beda ya. Berarti Ibu tambahin aja itu. Ya. Di walam yakun dan tidak ada. Oke. Baginya. Dan tidak ada lahu. Lahu kan jelas baginya. Oke. Oke, baginya ya. Baginya. Cuma di sini Ibu biasanya diartikan dengannya. Kenapa? Karena kata yang datang setelahnya kufuan. Kufuan itu artinya ini hijau. Yang artinya sekufu bahasa Indonesia. Setara, Ustaz. Ya, setara. Sekufu ya. Makanya jadi hijau dia. Setara. Dan setara lebih cocok pakai pada atau dengan. Setara padanya, setara dengannya. Dan tidak ada dengannya. Enggak, saya tanya dulu. Ibu-ibu perhatikan. Saya tanya, enaknya enggak setara pada, setara dengan? Setara dengan. Setara dengan. Maka lahu di sini itu lebih pas dengannya ya. Iya, betul. Lebih pas. Ya, kita sesuaikan juga. Nah, setara dengannya ahadun satu pun. Jadi gini, kalau diterjemahkan sesuai kalau diterjemahkan sesuai urutan dan tidak ada baginya yang setara satu pun dengannya. Kalau dalam susunan bahasa Indonesia ini kurang ada yang lebih enak lagi. Tidak ada satupun yang setara dengannya. Nah, itu yang lebih pas. Dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Tapi kalau kita susun di sini nih, perhatikan. Dan tidak ada dengannya
yang setara satu pun. Jadi asalnya ini Bu, perhatikan asalnya ini adalah walam yakun kufuwan ahadun lahu, gitu asalnya, dan tidak ada yang setara ahadun satu pun lahu dengannya. Itu asalnya. Nah Ustadz, kenapa di sini dibalik walam yakun lahu? Harusnya kan susunannya walam yakun kufuwan ahadun lahu, kan gitu ya? Lalu kenapa ahadunnya ditaruh di belakang? Akhirnya terjemahannya gini, dan tidak ada baginya dengannya yang setara ahadun kan satu pun. Nah ini Bapak Ibu, ini namanya tentu Al-Quran tidak mungkin salah. Ya, ini Al-Quran menyusun ini ya karena menyesuaikan, karena ketinggian bahasa Al-Quran ini supaya ujung-ujungnya sama, dal-dal semua Ibu. Perhatikan dari atas, ahadun, huruf apa terakhirnya? Dal, ahadun. Somadu, dal. Kemudian yulad, dal. Kemudian ahad, dal. Nah, jadi sama inilah ketinggian bahasa Al-Quran. Prosa istilahnya apa ya? Kesesuaian akhir dari kata walam yakul. Jadi asalnya itu walam yakun kufuwan ahadun lahu, dan tidak ada yang setara satupun dengannya. Begitu. Tapi walaupun dibalik seperti ini tetap terjemahannya begitu. Dan tidak ada satupun yang setara dengannya, karena kita menyesuaikan yang enak kita dengarkan. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Oke, kufuan sekufu maksudnya yang setara, ahadun satu. Ya. Tadi sudah ketemu kata ahad. Baik, saya mau jelaskan dulu. Ada pertanyaan di sini? Sudah jelas ya? Saya ulang ya. Kul huwallahu ahad. Kul katakanlah huwallah, dialah Allah, ahadun yang esa. Ya, atau bisa kalau Allah berarti yang maha esa. Allahus somad. Allah tempat meminta. Allah apa? Maha tempat ya? Allah maha tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan tidak pula diperanakkan. Walam yakun lahu. Langsung saya sekaligus ini karena dia agak terbalik. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Oke, begitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya jelaskan dulu maknanya secara singkat ya. Jadi Allah mengatakan kul, katakanlah, ya katakanlah wahai anda wahai Muhammad, anda wahai orang Muslim, katakanlah kamu, ya ucapkan, ya bukan hanya diucapkan tapi tentu didasari dengan keyakinan, ya yang benar bahwa Allah itu adalah ahadun, Allah itu maha esa, Allah itu satu. Satu artinya sendiri, sendiri dalam mencipta, ya sendiri dalam memelihara, sendiri dalam mengatur, ya Allah satu, Allah tunggal, Allah esa, ya seperti itu. Kemudian Allahus somad, Allah maha tempat meminta segala sesuatu, ya karena Allah yang mengatur. Allah sendiri yang mencipta, Allah sendiri yang memelihara, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah maha tempat meminta segala sesuatu. Semua makhluknya meminta kepada Allah. Ya. Semua manusia bergantung kepada Allah. Ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari malaikat-malaikatnya, mulai daripada nabi-nabinya, malaikat yang paling dekat, nabi yang paling dekat, ya manusia semuanya, ya semua ciptaannya bergantung kepada Allah. Karena apa? Karena sifatnya Allah itu adalah maha tempat meminta segala sesuatu.
segala ciptaannya ya bergantung dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah satu, Allah sendiri. Ya, Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Allah yang menguasai semuanya. Ya, maka Allah tempat bergantung kita semua. Kemudian Allah tegaskan di ayat yang ketiga, lam yalid. Dia tidak beranak. Ya, dia tidak beranak. Ya. Allah itu tidak punya anak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakan. Artinya Allah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya. Allah itu awal dan akhir. Ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, Allah tadi mengatakan bahwa Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ya. Semua makhluk bergantung kepadanya. Kemudian di ayat yang ketiga dipertegas lagi sama Allah bahwa Allah itu nggak punya anak, Allah itu nggak punya bapak, nggak beranak, tidak diperanakkan. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Begini, inilah perbedaan antara manusia dengan Allah, makhluk dengan kholik. Kalau kholik tidak beranak, tidak diperanakkan, beda dengan manusia. Beranak dan juga diperanakkan. Punya anak dan juga punya bapak, punya ibu. Kecuali ada beberapa nabi kayak Nabi Adam, ya. Nah, tapi dia sebagai makhluk, ya. Tapi dia punya anak. Dia memang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tapi dia punya anak. Atau Nabi Isa tidak punya bapak tapi dia punya ibu. Intinya hanya Allah yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, dan juga tidak punya anak. Kenapa Bapak Ibu? Inilah bedanya antara kholik dengan makhluk. Ya, karena gini Bu, kalau kapan kita bilang Allah punya anak, berarti Allah itu Allah itu lemah. Ya, karena ini sifatnya makhluk. Ya, coba ya, kalau kita masih kecil, kita masih bayi, berarti kan kita punya orang tua ya. Semua kita punya orang tua. Kita tergantung nggak? Ada nggak ketergantungan kita kepada orang tua waktu masih kecil? Iya, jelas Ustaz. Sampai besar juga kadang kita juga merepotkan orang tua. Masih. Iya kan? Nah, kalau Allah punya anak, ya, itu artinya berarti kalau Allah itu adalah memiliki anak, ya berarti Allah akan butuh bantuan anak, kan seperti itu. Saya ulang ya. Manusia waktu masih kecil butuh kepada orang tua karena dia masih kecil. Orang tua ketika sudah tua renta itu kan kembali lagi kepada anak-anak. Dia butuh lagi kepada anak-anaknya. Anak kecil butuh orang tua kalau sudah tua banget itu juga butuh bantuan kepada anak-anaknya. Jadi ada ketergantungan. Allah nggak punya anak artinya nggak ada ketergantungan kepada siapapun. Ya, Allah juga nggak punya orang tua. Jadi Allah maha tempat meminta segala sesuatu. Sehingga itu hanya sifatnya makhluk itu. Ya, yang punya yang ketergantungan. Ya. Kemudian Allah katakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Ya, tidak ada yang setara dengan Allah. Malaikat nggak setara dengan Allah. Nabi nggak setara dengan Allah. Nggak ada yang setara dengan Allah. Ya, nggak ada yang setara. Beda. Ya, raja-raja nggak ada yang setara dengan Allah. Ya, tapi Ustadz Allah mendengar, kita juga mendengar. Ya, beda. Nggak ada yang setara dengan Allah. Allah mendengarnya dengan cara sendiri, manusia juga dengan caranya sendiri. Ya, berbeda antara manusia mendengar dengan Allah mendengar. Allah Ustadz melihat, ya Allah melihat. Kita juga melihat, apakah sama melihatnya Allah dengan kita? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Ya, Allah berbicara Ustadz, kita juga berbicara. Ya, berarti Allah berbicara seperti kita. Beda bicaranya Allah dengan cara berbicara kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang satupun yang setara dengan. Ya, jadi ini Masya Allah menjelaskan kepada kita ya bahwa satu-satunya penguasa, satu-satunya tempat bergantung ya kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang setara dengan Allah. Ya, Allah Maha Tinggi,
Ya, Allah Maha kuasa atas segala-galanya. Jelas ini surat Al-Ikhlas? Jelas Ustaz. Oke, baik. Selanjutnya surat Al-Falaq. Nanti pertanyaan boleh di akhir ya. Surat Al-Falaq. Kul katakanlah kamu ya. Cuma boleh langsung aja kul katakanlah. Katakanlah a'udzu. Aku berlindung. Ya, berlindung berarti lebih cocok kepada, bi di sini diartikan kepada. Aku berlindung bi Rabbi, kepada Tuhan Al-Falaq, kepada Tuhan subuh. Kepada Tuhan Al-Falaq itu subuh ya. Nah, tadi Ibu Liana menerjemahkan Al-Falaq itu yang menguasai subuh. Nah, itu kurang tepat, Ibu. Ya. Al-Falaq bukan artinya yang menguasai subuh. Al-Falaq itu artinya subuh. Lah Ustadz terus kalau saya mau terjemahkan Tuhan yang menguasai subuh, boleh atau tidak? Boleh. Cuma Al-Falaqnya jangan katakan bahwa ini yang artinya menguasai subuh. Rabbun, kata Rabbun. Subuh aja, Ustaz. Tapi di terjemahannya tadi malah ditambahin. Iya, Ibu boleh tambahin. Cuma jangan pas ketika bilang falak, Ibu bilang yang menguasai subuh. Falak yang menguasai subuh enggak. Falak subuh. Nah, kata menguasai itu ada di mana? Kata menguasai itu ada di kata Rabbun. Yang namanya Rabbun, itu kan namanya menguasai, mengatur, memiliki. Itu Rabbun. Memang Tuhan artinya Rabbun. Cuma kan di kata Rabbun itu ada kata menguasai. Jadi kalau nerjemahin gini. Kul katakanlah, a'udzu aku berlindung bi Rabbi, kepada Tuhan yang menguasai. Nah, menguasainya berhenti di bi Rabbi. Jangan Ibu bilang bi Rabbi kepada Tuhan Al-Falaq. Al-Falaq yang menguasai subuh enggak? Ya, bi Rabbi kepada Tuhan yang menguasai Al-Falaq subuh. Jelas ya? Iya, jelas Ustaz. Nah, jadi kul katakanlah a'udzu aku berlindung bi Rabbi kepada Tuhan yang menguasai Al-Falaq subuh. Atau kalau mau simpelnya Ustaz, bagaimana simpelnya? Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan subuh. Ya, maksudnya Tuhan ya subuh, maksudnya Tuhan subuh ya Allah yang menguasai subuh maksudnya kan. Tuhan subuh. Oke. Kemudian ayat yang kedua. Masih jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas. Nah, ya. Nanti sanggahannya nanti mungkin kalau ada apa yang belum jelas nanti ya. Min syarri ma khalaq. Ya. Nah, tadi kan aku berlindung berarti masih ada kata aku berlindung di sini ya. Dan aku berlindung dari apa? Tadi kan Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ya, dari apa kita berlindung? Yang pertama Allah bilang, min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang khalaqa, dia telah menciptakan atau dia telah ciptakan. Ya. Dari keburukan apa yang dia telah ciptakan. Ini jelas ya, ini sudah dihafal. Wa min syarri ghasiqin ya, wa min syarri ghasiqin, dan dari keburukan malam, ghasiqin malam, ya. Idza waqab, idza apabila waqaba, dia telah gelap gulita. Tapi di sini nggak usah pakai dia karena sudah tahu. Apabila telah gelap gulita, maksudnya dia itu malam. Apabila telah gelap gulita. Garisnya hijau kan telah. Nah, kan? Apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati, dan dari keburukan an-naffatsat. Bapak Ibu, an-naffatsat ini pola isim fa'il. An-naffatsat, fa'ilat. Ada alif ta di belakang, perempuan-perempuan yang mengerjakan kan gitu. Syakirat, perempuan-perempuan yang bersyukur. Nafasat, perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup. Nah, gitu kan? Dan dari keburukan perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup fil uqad, di dalam ikatan-ikatan atau pada ikatan-ikatan boleh, ya. Kemudian wamin syarri, dan dari keburukan hasidin. Ah, tadi Ibu Liana terjemahkan dengki. Perhatikan, hasid itu ada dasar dalam bahasa Indonesia.
Hasad. Kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia lebih enaknya diterjemahkan ke kata asli itu, hasad. Supaya ingat antara Arab dengan Indonesianya. Walaupun memang artinya dengki. Dan dari keburukan orang yang hasad. Orang yang hasad, kenapa garisnya biru? Garisnya biru kan biru pelaku. Nah, berarti hasidin kata dasarnya hasad, garisnya biru pelaku. Orang yang hasad. Fa'il orang yang mengerjakan. Hasid orang yang hasad. Syakir orang yang bersyukur. Sobir orang yang bersabar. Nah, di sini hasid orang yang hasad. Idza hasad apabila garisnya hijau dia telah hasad. Garisnya hijau kan fi'il madhi. Apabila dia telah hasad. Saya ulang ya. Kul katakanlah a'udzu birabbil falak. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang Dia telah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin. Dan dari keburukan malam idza waqab. Apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsat. Dan dari keburukan perempuan-perempuan penyihir yang banyak meniup fil uqad, di dalam ikatan-ikatan, atau boleh juga lebih enak pada ikatan-ikatan ya, atau pada buhul-buhul juga boleh. Wa min syarri hasidin. Dan dari keburukan orang yang hasad. Apa idza hasad, apabila telah hasad. Ya, kita terjemahkan, kita jelaskan dulu artinya. Allah menyuruh kita ya berlindung. Ya, kul katakanlah ya. A'udzu, aku berlindung kepada siapa? Rabbi, kepada Tuhan yang menguasai. Rabbi, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang menguasai, Tuhan yang mengatur apa? Al-falak, subuh. Ya, yang menguasai apa? Yang menguasai subuh. Kenapa disebutkan kata subuh di sini? Ya, karena apa? Bukan berarti Allah hanya menguasai subuh ya. Ya, salah satu makhluknya Allah itu yaitu waktu subuh. Itu kan makhluknya Allah, subuh itu. Ya. Karena apa? Karena di waktu subuh atau sebelum subuh ya, itu bisa jadi terjadi hal-hal yang buruk, hal-hal yang perlu kita berlindung kepada Allah yang menguasai malam, yang menguasai subuh, yang menguasai siang. Allah yang menguasai makhluk-makhluknya. Ya, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai al-falak, yang menguasai subuh. Ya. Kemudian Allah bilang apa? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang Dia telah ciptakan. Ya. Apa yang telah diciptakan? Keburukan yang Allah telah ciptakan apa? Ya. Ya, semua banyak ya kan, hal-hal yang tidak disukai oleh kita. Ya. Allah suruh berlindung kita dari semua yang diciptakan. Berarti apa? Misalnya tanah longsor, gempa bumi, tsunami, ya angin puting beliung, angin topan, musibah-musibah. Itu kan semua ciptaannya Allah. Dari keburukan apa yang Dia telah ciptakan. Ya, dari jin, dari manusia, ya. Semua ciptaannya Allah. Kita disuruh berlindung. Jadi secara umum berlindung kepada Allah. Ya. Berlindung kepada Allah dari keburukan apa yang Dia telah ciptakan, ya. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian secara khusus Allah suruh kita berlindung kepada Allah dari malam. Ya, gosik. Gosik itu apa? Gosikun malam, ya kan? Kenapa kita disuruh berlindung sama Allah di waktu malam? Kenapa? Karena di malam itu lebih banyak kejadian, lebih banyak keburukan yang bisa saja terjadi. Dan kita sedang istirahat karena Allah jadikan malam itu untuk tempat istirahat. Ya. Allah suruh berlindung kita. Kenapa? Dari apa? Bisa jadi di malam hari itu ya banyak terjadi kejahatan itu kan di malam hari. Ada perampokan, pemerkosaan, pencurian, pembunuhan. Ya kan? Nah, dari malam itu, di malam itu. Ya, bisa jadi ada hewan berbisa. Ya. Secara khusus Allah sebutkan
Kalau tadi kan dari semua ciptaannya, kalau sekarang Allah suruh berlindung kita dari malam. Apalagi apa? Idza waqoba. Apa itu idza waqoba? Apabila gelap gulita. Apabila telah gelap gulita. Semakin malam, wah itu semakin kita berlindung kepada Allah. Apalagi semakin gelap gulita. Ya, kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mau dekat-dekat dengan subuh, itu juga semakin banyak kejahatan, ya. Baik dari manusia, dari siapapun, ya. Kemudian Allah secara khusus lagi bilang apa? Berlindung dari apa? Wa min syarri, dan dari keburukan an-naffasat. Apa itu an-naffasat? Perempuan penyihir yang banyak meniup. Ya. Allah suruh kita berlindung dari apa? Dari perempuan penyihir yang banyak meniup. Ya. Yang banyak meniup. Artinya apa? Perempuan-perempuan yang membuat sihir. Ya, di apa? Di dalam ikatan-ikatan, dalam buhul-buhul. Dan itu biasanya mereka beraksi di mana? Di malam hari. Di malam hari. Makanya sihir kenapa disebut dengan sihir? Karena dilakukan di waktu sahur. Dan itu malam. Makanya sihir kan jadi sihir sahur. Ya, kenapa sihir disebut sihir? Karena dilakukan di waktu sahur kebanyakannya. Ya. Nah, Allah juga suruh berlindung kita daripada daripada sihir. Daripada orang-orang yang ingin menyantet, ya, apalagi ingin yang bekerja sama dengan jin. Nah, tapi uniknya ayat ini Bapak Ibu, Allah sebutkan perempuan-perempuan. Emangnya penyihir itu hanya perempuan? Yang bisa berbuat sihir, yang bisa mensantet orang itu, ya, hanya perempuan? Tidak, ya, penyebutan perempuan di sini, ya, itu artinya lebih banyak. Laki-laki ada yang membuat sihir, ada yang bekerja sama dengan jin, ya, ada yang berbuat sihir, ya, belajar ilmu hitam, ada. Tapi kebanyakannya perempuan, dan lebih hebat, ya, itu sihirnya perempuan lebih hebat. Makanya Allah sebutkan di sini nafasat, perempuan penyihir. Allah suruh kita berlindung dari apa? Dari keburukan apa? Perempuan penyihir yang banyak meniup di dalam ikatan-ikatan, buhul-buhul yang mereka ikat, dari rambut lah mereka ikat, dari macam, dan itu berarti ada hak, ya, bahwa sihir-sihir itu ada. Ya, laki-laki ada yang berbuat itu, tapi perempuan. Tapi Allah katakan berlindung sama Allah. Kenapa? Sehebat-hebatnya perempuan, sehebat-hebatnya orang tukang sihir, ya, lebih hebat Allah, maka berlindung sama Allah. Paham Bapak Ibu, ya? Ya, nggak ada apa-apanya mereka punya itu kalau kamu berlindung sama Allah. Makanya baca ini ayat-ayat seperti ini. Ya. Sehebat apapun mereka pasti akan ini. Dan kenapa perempuan juga disebutkan di sini? Karena perempuan itu kan, ya, dia ada waktu-waktu di saat dia lemah, misalnya haid, ya. Makanya perempuan walaupun haid dia harus tetap zikir, dia tetap harus baca Quran, ya, dia tetap harus menjaga amalan-amalan yang bisa dia lakukan. Jangan sampai tidak sholat, kemudian dia apa? Lebih banyak melakukan hal-hal yang kosong, yang akhirnya apa? Bisa dia lakukan bekerja sama dengan jin lah, melakukan inilah, melakukan itulah. Sehingga ada kekosongan dia, disitulah dimanfaatkan oleh jin. Ya. Nah, jadi penyebutan di sini perempuan penyihir bukan berarti hanya perempuan yang melakukan sihir. Tapi pertama lebih hebat sihir mereka, kemudian yang kedua, perempuan ada saat-saatnya mereka lemah. Dan situ mudah jin masuk kepada mereka. Tapi sehebat-hebatnya mereka, insya Allah mereka lemah. Kalau apa? Kalau kita minta tolong sama yang menguasai itu, menguasai jin, yang menguasai wanita itu. Siapa? Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Baca surat ini. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Jelas? Insyaallah. Kemudian Allah suruh berlindung lagi dari apa? Wa min syarri hasidin. Berlindung kepada Allah dari apa? Dari orang yang hasad. Dari kejahatan, dari keburukan atau kejahatan, hasid, orang yang hasad. Ya, orang kalau cuma hasad, ya, itu tidak ada pengaruhnya. Maksudnya ya nggak ada terjadi apa-apa. Ya, kalau dia sudah beraksi, makanya Allah sebutkan idza hasada, apabila dia telah hasad. Apabila dia telah beraksi hasad. Hasad itu apa? Tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Bukan hanya sampai pada tidak senang, tapi bagaimana cara saya orang itu nggak menikmati nih apa yang dia dapatkan itu. Itu namanya hasad, Ibu. Ingin menghilangkan nikmat dari orang lain.
Itu hasad. Dan otomatis kalau mau menghilangkan nikmat dari orang lain, pasti dia melakukan aksinya. Sewa preman lah, ya kan? Ada pembunuh bayaran lah karena tidak senang. Bisa jadi karena di kantor gajinya lebih tinggi daripada temannya, ya, atau jabatannya lebih tinggi, atau ada hal-hal yang membuat ini sehingga hasad, ya. Nah, Allah suruh berlindung kita daripada orang yang hasad itu. Kenapa? Ya, karena Allah yang menguasai mereka. Ya. Nah, wa min syarri hasidin idza hasada. Ya, dan dari keburukan orang yang hasad apabila dia telah hasad, ya. Ustaz, tidak senang melihat orang lain senang dan dia ingin menghilangkan. Dan dia ingin menghilangkan. Dan dia berupaya menghilangkan nikmat itu. Jadi bukan tidak senang. Kalau hanya tidak senang itu kan iri. Ya, itu iri, ya kan? Nah, tapi kalau dia ingin menghilangkan, bahkan ingin membunuh, ya, bagaimana orang itu mati? Bagaimana caranya orang itu seperti ini, seperti itu? Itu namanya hasad. Jadi jadi Allah suruh berlindung kita daripada itu, ya. Jelas? Jadi hasad itu dia sudah beraksi, ya, dan bahaya. Dosa hasad itu bahaya, Bu. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan dosa hasad. Karena dia akan menghapuskan, karena dia akan membakar amalan sebagaimana sebagaimana api membakar kayu bakar, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar, ya kan? Bahkan bisa sampai berujung pembunuhan, Bu, Ibu, Bapak Ibu, ya. Itu hasad, itu hati-hati, ya. Dosa yang pertama terjadi di muka bumi ini, dosa yang terjadi pertama kali di langit itu apa? Karena hasad, ya. Apa namanya? Siapa? Iblis hasad. Ya. Iya kan? Enggak, yang waktu di langit. Waktu di langit apa? Iblis hasad kepada siapa? Kepada Adam. Dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi itu adalah hasad. Qabil dan Habil. Ya, karena hasad. Kurbannya diterima, yang satu nggak diterima. Maka langsung dia bilang apa? Saya bunuh kamu. Ya. Langsung udah dibunuh. Jadi bunuhan tuh anak Adam yang pertama. Ya, bunuh-bunuhan dengan Qabil dan Habil itu. Ya. Oke, itu nanti bisa ya. Oke, kita lanjut lagi surat An-Nas, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ini terakhir Bapak Ibu, ya. Sudah malam tapi karena ini penting kita selesaikan, ya. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Maksudnya Tuhan yang menguasai manusia. Artinya Tuhannya manusia. Ya, kita semua, ya, manusia, ya, memiliki Tuhan, memiliki pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung kepada Tuhannya manusia, ya. Malikin nas. Kenapa? Karena Allah itu malikin nas, rajanya manusia. Kalau rajanya Arab Saudi kan terbatas. Fir'aun raja tapi kan terbatas. Tapi kalau Allah malikin nas, rajanya manusia, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, ya, itulah manusia dan Allah rajanya, ya. Maka kalau mau berlindung kepada raja jangan tanggung-tanggung, ya, langsung kepada penguasa, ya, manusia, rajanya semua manusia, ya. Malikin nas, Allah itu malikin nas. Kemudian apa? Allah itu apa? Ilahin nas. Ilah itu warna hijau, itu artinya sudah menjadi bahasa Indonesia. Ilah itu artinya apa? Sembahan. Ya, sembahan. Ya, sembahannya siapa? Nas, manusia. Sembahan manusia. Ya, artinya apa? Kita beribadah kepada Allah, ya, karena itu adalah sembahan kita. Kita berdoa hanya kepada Allah. Karena apa? Allah itu sembahan kita. Ya, kita menyembeli hewan nih. Ya. Ya, harus untuk Allah. Ya, niatkan dengan nama Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah sembahan kita. Kita menyembah kepadanya. Dan sembah itu bukan hanya sholat. Ya, menyembah itu baca Quran, sholat, zikir, itu namanya menyembah. Ya, dan Allah itu adalah ilah. Sembahannya siapa? Sembahannya manusia. Ya. Berlindung kepada raja manusia, sembahan manusia. Dari apa kita berlindung? Min syarri, dari keburukan al-waswas. Al-waswas itu apa, Ibu? Itu artinya bisikan. Yang namanya bisikan berarti ada di sana kata setan, ya. Jadi boleh gini, dan dari keburukan
bisikan. Maksudnya bisikan apa? Pasti bisikan setan maksudnya, ya kan? Ya, bisikan jadi nerjemahin gini, dan dari keburukan al-waswas, bisikan, artinya bisikan dalam kurung setan. Dan dari keburukan bisikan setan, ya, bisikan setan al-khonnas. Apa al-khonnas? Yang banyak bersembunyi. Yang banyak bersembunyi, ya. Dari bisikan setan yang banyak bersembunyi. Ya, gitu. Al-waswas artinya bisikan, Bu. Nggak tahu saya kenapa di bahasa Indonesia kayak Ibu Santi tanya, kenapa sudah jadi khawatir? Nah, itu saya nggak tahu. Tapi asal katanya waswas dari bahasa Arab. Kalaupun sudah beda maknanya, itu berarti urusannya bahasa Indonesia. Tapi asalnya waswas itu adalah bisikan. Bisikan berarti setan yang membisikkan, ya kan? Al-waswas, khonnas. Khonnas yang banyak bersembunyi. Alladzi yang, di sini alladzi yang, alladzi hafalan kita orang yang. Tapi kalau di sini kan disesuaikan yang, ya, karena dia bukan bicara tentang manusia, maka jangan bilang orang yang, tapi yang. Yang apa? Yuwaswis. Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari, kata kerja sekarang. Yuwaswis, yang membisikkan. Nah, yang membisikkan di mana? Fi sudur. Tudurun dada. Nah, kan? Di dalam dada. Ini dada ini kita ini kan di belakangnya itu kan hati. Makanya Allah sebutkan dada. Bukan berarti di dada itu, maksudnya di hatinya itu loh. Ini kan dada, di dalamnya dada apa? Ada hati. Hati maksudnya itu di dalam dada, maksudnya dalam hati gitu loh. Dada ya dada enggak. Ini cuma organ biasa. Ya. Maksudnya di dalam dada itu ada tubuh. Cuma yang Allah sebutkan ini sudur. Tapi maksudnya hati, ya. Alladzi yuwaswis, yang membisikkan fi sudurinas, di dalam hati-hati, dada maksudnya hati-hati, ya. Anas manusia. Ya, manusia. Minal jinnati, dari jin. Para jin atau golongan jin boleh, ya, dari para jin, jinnah. Sudurun dada jinnatun, para jin. Ya. Wanas, dari para jin, ya. Dan juga manusia. Atau boleh dari makna dari bisikan jin dan bisikan manusia. Ya, atau dari bisikan jin dan manusia. Ya, bisa juga seperti itu, ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini sangat jelas sekali, ya. Allah suruh berlindung kita kepada Tuhannya manusia, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu rajanya manusia. Allah itu apa? Sembahannya manusia. Dari mana? Dari keburukan bisikan setan. Ya, bisikan setan. Al-waswas itu artinya bisikan. Bisikan berarti dalam kurung setan. Ya. Nah, kenapa? Karena setan itu menggoda kita. Ya, setiap saat Bapak Ibu, setan itu akan menggoda kita. Ada yang bukan hak kita ambil. Ya. Nggak ada orang nih, tiba-tiba kita berpikir ini, itu setan. Ya, itu setan. Ya. Nah, kemudian dosa-dosa yang lain. Ya. Nah, seperti itu. Nah, al-khonnas, apa artinya al-khonnas? Nah, salah satu sifatnya setan juga Allah sebutkan di sini, al-khonnas adalah bersembunyi. Maksudnya apa? Kalau ibu rutinkan zikir, itu setan-setan itu akan lari, akan bersembunyi. Itu al-khonnas maksudnya. Ya, salah satu sifatnya setan, dia akan bersembunyi, dia akan lari. Kapan? Kalau ibu baca zikir, dia memang membisikkan. Ya, tapi dia juga banyak bersembunyi. Kapan? Kalau ibu baca zikir. Khonnas, yang banyak bersembunyi. Nasun, manusia-manusia. Khonnasun, yang banyak bersembunyi. Maksudnya apa yang banyak bersembunyi? Bisa bersembunyi dia kalau ibu rutinkan zikir. Kalau ibu baca zikir. Ya, kalau ibu minta tolong sama Allah. Khonnasun, yang banyak bersembunyi. Ya. Kemudian mereka itu apa? Sifat mereka alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam hati-hati manusia, di dada-dada manusia. Ya, dan bisikan itu dan setan itu bisa dari kalangan jin, bisa juga dari kalangan manusia. Minal jinnati wanas, dari para jin dan juga manusia. Ya, karena ada juga setan dari dari golongan manusia. Itu ada. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, dua surat ini disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, ya, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas, ya, adalah dua surat yang mana kita disuruh berlindung kepada
kepada Allah. Nah, kalau Ibu perhatikan, dua surat ini bedanya apa, Bu? Apa spesifikasi surat Al-Falaq dan apa surat An-Nas? Ada yang tahu nggak jawabannya? Apa kekhususan surat Al-Falaq dan apa bedanya dengan surat An-Nas? Kita disuruh berlindung dari apa kalau yang Al-Falaq ini? Itu dari alam. Dari malam. Dari makhluknya Allah yang zohir, yang nampak, yang kelihatan. Malam, ya. Kemudian apa? Wanita-wanita penyihir, dari orang yang hasad, ya kan, dari apa yang Allah ciptakan, ya kan? Iya. Allah suruh kita berlindung daripada. Kalau yang An-Nas itu dari Allah suruh berlindung kita dari apa? Dari yang tersembunyi, dari yang tidak nampak. Saya tanya, Bu, mana yang lebih berbahaya? Yang nampak atau yang tidak tampak? Yang tidak nampak itu berbahaya. Yang nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan, ya. Yang tidak kelihatan. Nah, kita di surat An-Nas ini ya kan disuruh meminta kepada Allah daripada setan, berlindung kepada Allah daripada apa? Dari bisikan setan, ya, yang senantiasa membisikkan kepada manusia, ya. Kalau yang kelihatan itu kan kadang kalau ini kadang nggak jadi, ya. Dia ada momen-momennya gitu loh. Ya kan, kalau kita juga tahu, ya maka kita akan bisa terhindar. Ya, tapi kalau setan ini kan dia tidak terlihat. Ya tiba-tiba muncul seperti itu. Ya. Dan dia ada, cuma dia tidak kelihatan dan tapi nyata bisikannya itu nyata, ya. Dan ini bisa merusak dunia kita bahkan akhirat kita. Ya, bisa merusak dunia kita dan juga bisa merusak akhirat kita dengan bisikan-bisikan setan yang tidak kelihatan itu. Ya, jadi seperti itu Ibu penjelasan terjemahan sekaligus penjelasan sedikit tentang 3 surat ini ya, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Paham Al-Qur'an? Mudah. Nah, Bapak Ibu, tugasnya berikutnya, ini 1 pekan loh. 1 pekan, Bapak Ibu terjemahkan 3 surat berikutnya. Tabat. Ya, surat Al-Lahab, surat An-Nasr, dan juga surat Al-Kafirun. Ini banyak Bu warna biru. Masih tahu cara-caranya kan? Buka buku kalau warna biru. Buka buku, lihat buku nggak apa-apa. Itu yang hitam, ya. Yang hitam lihat kamus. Ada merah banyak. Nanti kita akan jelaskan, kita akan rapikan terjemahannya, kita akan koreksi, dan juga kita akan jelaskan maknanya secara singkat. Baik Ibu, ini jelas ya tugasnya ya? Insya Allah. Apalagi tugasnya selain ini yang belum menyetor kertas biru 1, silakan disetorkan ya. Segera. Kertas biru 1 itu yang halaman 20, Ustaz. Iya, halaman 20 betul, Bu. Nah, di Al-Qur'annya ada juga, di Al-Qur'annya itu ada juga, Bu. Kertas biru 1 ada di Al-Qur'annya. Ini tugas kita yang 3 ini, Ustaz. Ya, silakan ini pekan depan. Yang tadi nggak disetorkan lagi ya, Ustaz? Oh, yang ini nggak usah. Yang ini nggak usah. Yang ini nggak usah diterjemahkan lagi. 3 kul tadi nggak usah, 3 kul. Nggak usah lagi ya. Nggak usah. Jadi Ini aja. 3 berikutnya ya. Iya. Al-Lahab, An-Nasr dengan Al-Kafirun. Sama Al-Kafirun. Iya. 3 surat ini, pokoknya 3 surat berikutnya. Diterjemahkan, difoto terus disetor. Iya, pakai audio aja. Tapi kalau ada yang biasa nyetor pakai YouTube juga boleh. Misalnya ada link YouTube-nya, langsung direkam di YouTube-nya juga boleh. Jadi tinggal kirim link. Pakai tulisan aja ya, Ustaz. Tulisannya aja. Kayaknya nggak usah ditulis di Al-Qur'annya, nanti kotor Qur'annya ya. Iya. Nah, ditulis di ini aja di buku. Kan bisa tuh. Ibu juga pakai warna-warna, pakai stabilo juga boleh. Apa itu? Ustaz Ya. boleh nanya? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya Ustaz, apa hubungan nama surah Al-Ikhlas dengan isinya begitu Ustaz? Iya. Itu yang pertama, yang kedua hasad yang hanya tidak senang begitu tapi tidak sampai menginginkan kayak menghilangkan dari orang lain, apa itu berdosa juga? Suaranya Ibu coba agak dekat Bu. Ini kayak ada angin-angin. Iya. Tentang hasad, kalau hasadnya itu kayak Maaf Bu, suaranya agak Saya malah nggak kedengaran ya Ustaz. Iya, nggak kedengaran ini Bu. Maksudnya gini Ustadz, hasad kalau sampai tidak menghilangkan nikmat gitu. Tidak menghilangkan orang.
menghilangkan. Itu ya Bu Jumiati ya maksudnya. Pertanyaannya gitu kan, Ustadz, kalau hasad itu sampai tidak menghilangkan nikmat, apakah disebut hasad itu? Itu ya Bu Jumiati. Iya Bu. Itu Iya, yang yang kedua, yang pertama apa hubungannya nama surat Al-Ikhlas dengan isi? Dengan isinya? Iya, iya. Oke, sudah dua itu aja? Iya, Ustaz. Oke. Baik, yang pertama, kalau hasad sampai tidak ingin menghilangkan nikmat, apakah masih disebut dengan hasad atau bukan ya? Iya. Iya, maksudnya gitu pertanyaannya Ustaz. Gimana ya jawabannya? Hasad, ya apa ya? Ada yang tahu jawabannya Mbak? Wallahu a'lam. Ada istilah lain. Setahu saya hasad itu dia ya menghilangkan nikmat. Iya, sampai benar Ustaz, mengharapkan kenikmatan orang lain hilang. Itu namanya hasad. Kalau nggak sampai hilang ya berarti belum sampai hasad kali. Oh, ini suara siapa ini? Ini. Oh, ada Ibu Rini, Masya Allah. Mana ya, Ibu? Ustaz, Tadi ternyata nyimak Bu ya. Saya kira izin Ibu ini. Enggak, tadi sampai rumah terus langsung nyimak tadi. Tapi Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Oh, berarti benar ya, hasad itu sampai hilangkan. Saya nggak tahu, kalau nggak menghilangkan berarti apa? Ya belum sampai hasad kali ya. Iya, apa nah istilahnya? Saya juga nggak tahu. Iri. Nggak tahu, Ustaz. Enggak, Mbak. Hasad Iri itu bahasa kita, bahasa Arabnya. Tapi dosa juga itu, Ustaz. Ya, ya dosa itu namanya penyakit hati Bu. Penyakit hati itu kan banyak ya. Sama dengan dengki tidak Ustaz? Iya, dengki itu bahasa Indonesianya. Ya. Bahasa Indonesianya itu. Tapi kalau bahasa Arabnya itu hasad. Ya. Tapi itu Ustaz, bahasa Arab itu. kalau dengki saja biasanya nih Ustaz. Kalau dengki saja kan iri ya. Iri belum sampai kepada menghilangkan nikmat. Belum sampai gitu Ustaz. Bukannya udah masuk iri. Ya. Nanti saya perdalam itu ya. Hasad. Itu hasad. Ustaz, mungkin tambahan aja Ustaz Ya. menyangkut hasad. Boleh. Ya, biar kasih manfaat, kasih faedah kepada yang lain. Ya, di sini soalnya ada satu lagi hasad dan ain. Kalau ain itu kan timbul karena rasa kagum. Jadi tulisannya gitu. Soal hasad itu ada dua katanya. Jika hasad timbul karena rasa benci dan mengharapkan kenikmatan pada orang lain hilang, maka kalau ain timbul karena rasa kagum membesar-besarkan sesuatu atau membaik-baikkan sesuatu. Tapi kedua-duanya itu masuk dalam kategori tadi hasadun. Cuma baca di ini tafsir Ibnu Katsir ya, Ustaz. Masya Allah. Iya. Coba Ibu baca ya. Saya kurang ini lebih dalami lagi. Nanti sama-sama lah kita kasih jawabannya. Pas kebuka aja pas baca gitu loh. Iya, tapi udah bagus itu Bu. Ya, biar yang lain bisa perdalam lagi. Jelas ya Ibu Jumiat ya? Kalau pertanyaan kedua Ustadz? Pertanyaan yang kedua, Al-Ikhlas. Apa hubungannya dengan surat? Ibu Rini, coba bisa dibantu Bu Rini. Apa Ustadz pertanyaannya? Apa hubungannya surat Al-Ikhlas dengan isi? Kenapa disebut dengan Al-Ikhlas? Kalau yang saya tahu nih, kalau yang saya tahu ya, Al-Ikhlas itu kan artinya ikhlas itu artinya Bu tulus, ya. Sebentar, saya dulu. Ikhlas itu artinya apa? Artinya tulus, ikhlas. Kita memurnikan, ya. Mukhlis wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Ya, jadi apa? Kita ikhlas artinya bersih, tulus. Artinya Allah itu satu, enggak bersih daripada apa? Tandingan-tandingannya. Makanya di sini bicara tentang apa? Allah itu tentang tauhid. Allah itu satu, Allah tempat bergantung, Allah itu enggak beranak, enggak diperanakan. Artinya Allah enggak ada yang menandingi. Allah itu enggak lemah, ya, enggak ada yang menandingi dan tidak ada yang setara dengan Allah. Ini namanya kita mengikhlaskan dan mensucikan, memurnikan, itu namanya ikhlas. Ya, itu namanya ikhlas. Kosong daripada tandingan-tandingan Allah. Sembah. Makanya lawan daripada ikhlas itu adalah syirik. Iya. Ya.
ya kan? Iya, Nah, udah kalau benar. kita ikhlas dalam, ya betul ya? Betul, memurnikan keesaan Allah, memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran syirik, dan mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah. Nah, itu maksudnya ya, itu hubungannya. Jelas Ibu Jumiati? Jelas Ustaz. Berarti ini tentang ibadah itu ya. Oke, kita Ya, tentang pemurnian kepada satu-satunya zat yang Maha Esa Allah. Jadi tauhid ya Ustaz. Ya, tentang tauhid, makanya ikhlas. Makanya lawannya ikhlas adalah syirik. Ya. Ya. Oke ya. Atau lawannya tauhid adalah syirik. Ya, lawannya ikhlas adalah riya. Nah, lawannya ikhlas adalah riya. Nah, kalau riya itu kan, kalau ikhlas kan hanya minta minta pahala dari Allah. Kalau riya selain minta sama Allah, minta juga disanjung, minta juga dapat dari dunia, kan gitu. Itu namanya riya atau sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat ya. Baik, Bapak Ibu sudah larut ini ya. Silakan lanjutkan 1 pekan ini menerjemahkan 3 surat, dan bagi yang belum menyetor KB1 masih ditunggu setorannya. Dan insya Allah siap-siap lagi untuk 5 orang berikutnya setoran KB1 di kelas seperti tadi ya. Kalau tadi kan Ibu Emi, Ibu Jumiati, Ibu Liana ya. Ibu siapa tadi? Ibu Irin ya. Nah, yang lain juga siap-siap, nanti kita akan tunjuk ya. Demikian. Ada pertanyaan tadi? Ibu Rini apa? Enggak, udah Ustadz tadi cuma enggak nanya. Ya. Oke, ya. Nah, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya mau foto dulu kehadiran malam ini. Ini absen. Kayaknya sudah ada yang live, kayaknya udah ngantuk kayaknya. Baik. Ya, terima kasih. Nanti kita lanjutkan di grup. Kalau ada pertanyaan, ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Nanti nonton lagi rekamannya ya. Ya, rekamannya dinonton lagi ya. Waalaikumsalam Bapak Ibu. Ya, waalaikumsalam.